Bupati Timur Tengah Utara membekukan sementara pengajuan perpanjangan izin operasional RSU Leona Keva Menanu. Namun pelayanan kesehatan di rumah sakit tersebut masih terus berjalan. Ya, memang kemarin saya perintahkan untuk ditunda, dicabut dulu, dan untuk perpanjangan sementara saya pending sampai dengan masalah ini selesai. Tapi untuk pelayanan publik tetap berjalan, izin operasionalnya yang sementara kita belum melakukan untuk approve untuk perpanjangan. Sementara saya perintahkan Dinkes untuk tahan dulu sampai dengan masalah ini selesai. Yang Leona harus memberikan konferensi pers terbuka kepada masyarakat dan kepada umum publik terkait masalah ini. Karena saat kejadian ternyata di rute RSU Leona juga ada di situ. Beliau juga malah ikut menegur supaya jangan sampai mengganggu pasien atau mengganggu masyarakat yang berobat saat itu. Jadi ya, kita harapkan Leona segera melakukan konferensi pers, kemudian menyerahkan bukti ke Polres. Nah, itu sudah mereka lakukan. Setelah itu akan melaporkan kembali kepada saya, baru akan saya approve untuk melanjutkan. Badan Kehormatan DPRD memeriksa anggota Dewan Timur Tengah Utara Nusa Tenggara Timur yang diduga melakukan intimidasi pada Dr. Ica. Sementara anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara Nusa Tenggara Timur yang namanya terseret dalam kasus kematian Dr. Ica buka suara. Ya, melakukan pemanggilan. Setelah itu kita mulai penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi. Setelah itu baru kita masih ada bukti-bukti lain, baru kita menemukan kalau memang itu hanya sebatas pelanggaran kode etik, tentunya pasti akan ada sanksinya. Kalau memang ada ditemukan unsur pidananya, mungkin itu kami akan melimpahkan atau rekomendasi kepada pihak yang berwajib. Mungkin ini saja yang saya sampaikan. Pada tanggal 13 Juni 2026, saya menghadiri kegiatan arisan istri-istri anggota DPRD TTU di Kecamatan Insana. Setelah kegiatan selesai, saya pulang dan menumpang kendaraan bersama 2 rekan anggota DPRD dan salah satu istri anggota DPRD. Salah satu rekan DPRD ikut dalam perjalanan dari Insana ke Keva untuk menjenguk ponakannya yang terkena gigitan ular berbisa dan sedang dirawat di Rumah Sakit Leona. Dalam perjalanan pulang, saya pun ikut membesuk karena ponakannya sementara dirawat di instalasi gawat darurat. Jadi kehadiran saya di rumah sakit bukan merupakan kunjungan yang direncanakan sebelumnya. Saya ikut bersama rombongan karena kebetulan pulang bersama mereka. Sesampainya di rumah sakit, 2 rekan saya terlebih dahulu masuk ke ruangan perawatan. Sementara saya masih berada di depan IGD berbincang dengan istrinya anggota DPRD. Ketika masuk ke ruangan IGD, saya melihat perdebatan telah berlangsung antara 2 rekan saya dan dokter. Saat masuk, saya berjalan menuju pasien dan melihat kondisinya. Saya kemudian ikut menanyakan bagaimana tindak lanjut penanganan kepada pasien, standar pelayanan dan kualitas pelayanan. Terkait perkataan panggil wartawan saja, itu saya maksudkan sebagai usulan dalam percakapan kepada salah satu rekan DPRD agar ada liputan eksternal dan investigatif terkait transparansi pelayanan kesehatan, evaluasi dan perbaikan kualitas pelayanan kesehatan. Jadi sama sekali tidak ditujukan kepada personal ataupun pribadi. Dua kelompok warga terlibat tawuran di Jalan Tambak, Menteng, Jakarta Pusat pada Minggu dini hari. Aksi kedua kelompok menggunakan batu, petasan hingga senjata tajam.
Menurut keterangan warga, aksi tawuran ini terjadi sudah 2 kali. Pada Minggu dini hari dan Senin sore kemarin. Terdapat korban luka akibat peristiwa ini. Petugas kepolisian yang mendapat laporan tersebut langsung berjaga di lokasi agar tawuran tidak kembali pecah. Belum diketahui motif dari tawuran tersebut. Dari Jakarta, Rizky Palufi, A-News melaporkan. Rekaman CCTV dan video warga merekam penyerangan terhadap sebuah bengkel di Jalan Raya Solo, Boyolali Teras, Boyolali, Jawa Tengah. Sekelompok orang yang diduga berasal dari rombongan konvoi pesilat melempari bengkel dengan batu. Mereka juga menganiaya seorang pegawai hingga tak berdaya. Akibat aksi ini, 3 mobil dan kaca rumah pemilik bengkel rusak, sementara korban mengalami luka di pelipis dan telinga. Konvoi itu, ya langsung nyerang, nah pakai batu. Momen lempar? Ya lempar, langsung masuk sini, itu lempari batu kaca mobil sama kaca rumah itu sampai ke kaca warga barang, Pak. Menurut polisi, kelompok pesilat ini diduga diserang terlebih dahulu oleh kelompok tak dikenal bersenjata tajam yang memaksa korban melarikan diri dan membakar kendaraannya. Penghadangan dan penyerangan tersebut terjadi di 3 tempat berbeda dengan total 4 orang terluka senjata tajam. Saat ini polisi telah memeriksa rekaman CCTV, meminta keterangan saksi, serta memburu pelaku untuk mengungkap motif di balik rentetan aksi kekerasan tersebut. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Ramanta, iNews melaporkan. Selamat pagi pemirsa. Pagi pemirsa, Selamat pagi, Indra. Priska pastinya ya. Iya. Gimana hari ini, sehat semua? Kebetulan agak-agak mulai rasa Flu. meriang-meriang mau flu nih. Sama, saya baru 2 hari ini nih ngerasain flu. Iya. Musimnya ya. Iya, kayaknya banyak banget yang mulai turun imunnya ya. Cuacanya juga Cuaca mempengaruhi mempengaruhi, Priska ya. Ya Priska, ini Jakarta nih habis ulang tahun ya, yang hampir 5 abad. Namun memang kita sering melihat banyak lubang-lubang yang belum segera dirampihkan atau dirampungkan ya. Iya, Gimana, wajah Priska, kotanya, nih? Wajah kotanya sudah bagus. wajah kotanya bagus, Iya. tapi lubang masih banyak di mana-mana ya. Banyak. Nah, kali ini ada anak-anak yang anak balita nih kebetulan Balita. terjerembab di Lubang, lubang, kemudian kejadiannya ini di Tebet, Jakarta Selatan. Terjebak selama 4 jam di lubang galian sedalam hampir 4 meter, Indra. Dalam loh itu, Priska ya. Iya. Ya, evakuasi oleh petugas damkar berlangsung dramatis karena lubang yang sempit dan juga dalam begitu ya. Karena dalamnya sampai 4 meter. Kemudian alat berat juga diterjunkan untuk membantu proses evakuasi. Nah, saat diangkat korban ini masih hidup selamat dan ya. menangis. Iya. Tapi akhirnya dalam perjalanan ke rumah sakit nyawanya tidak Turut tertolong. berduka cita ya. Priska, ini jadi atensi buat kita sebagai orang tua nih Priska nih ya. Harus tetap mengawasi pergerakan anak, apalagi ini anak balita, Ya. Priska ya. Di satu sisi keluarga atau orang tua perlu mengawasi Betul. anak waktu bermain, tetapi di sisi lain juga pemerintah kota, pemerintah Harus provinsi segera ya, perlu merapikan memperhatikan, ya, memperhatikan. iya, supaya nggak ada lagi lubang-lubang menganga di jalan. Betul, begitu, yang membahayakan jalan-jalan masyarakat betul, iya, bukan hanya untuk anak kecil tetapi juga untuk orang dewasa. Ya, informasi tadi pemirsa akan hadir di Sindo Today, program yang akan menghadirkan informasi-informasi terhangat bersama saya Priska Papilaya. Saya Indra Setia Budi. Dan sebelum kita memulai seluruh rangkaian Sindo Today, redaksi kami telah menyiapkan 3 berita pilihan berikut ini. Sebuah truk melaju tak terkendali menabrak sejumlah pengendara motor di Bekasi. Seorang pengemudi ojek online tewas di lokasi. Mantan Mendikbud Ristek Nadiem Makarim akan menghadapi vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari ini. Dugaan korupsi pengadaan Chromebook. Warga Jerman frustasi hadapi gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa.
Informasi pertama, pemirsa, sebuah gudang di Jalan Inspeksi Cakung Drain, Cakung Barat, Jakarta Timur terbakar. Petugas kerahkan sebanyak 13 unit damkar untuk memadamkan api. Pemirsa, kobaran api dan asap pekat membumbung dari gudang sabun yang terbakar di area pabrik ini. Kebakaran dilaporkan terjadi pada pukul 10:34 waktu Indonesia Barat, Senin malam. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api semakin membesar dan sulit dipadamkan. Petugas mengerahkan 13 unit damkar dan 65 personil ke lokasi. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, hingga kini petugas damkar masih melakukan pendinginan. Pemirsa, upaya penyelamatan seorang wanita muda di Kendari, Sulawesi Tenggara berlangsung tegang. Petugas sempat dihadang warga saat akan menyelamatkan korban yang diduga disekap dan juga dilecehkan oleh mantan pacarnya. Sementara itu, seorang anggota polisi tewas setelah tertembak rekannya saat bertugas menangani keributan di Kabupaten Polres Bolang, Mongondo Utara. Ketegangan terjadi saat personel Polresta Kendari bersama Polda Sulawesi Tenggara mendatangi rumah pelaku di kota Kendari. Saat hendak masuk, petugas diadang dan dikejar sejumlah warga yang berada di sekitar lokasi. Meski cukup alot, polisi akhirnya berhasil mengevakuasi korban. Polisi menyebut korban diduga dipaksa ikut ke rumah mantan pacarnya. Di lokasi, korban diduga dikurung di dalam kamar dan dilecehkan. Pelaku juga mengancam akan menyebarkan video pribadi korban jika melawan. Akibat kejadian itu, korban mengalami luka memar pada kedua lutut dan mengalami trauma psikologis. Korban bisa kita selamatkan. Pada saat penyelamatan korban tersebut terjadi perlawanan dari warga sekitar. Warga lokasi sekitar, mereka melakukan pelemparan batu kepada anggota dan beberapa juga anggota mengalami luka memar akibat batu. Mobil patroli hancur sedikit ya di bagian kap mobil. Saat ini korban telah dikembalikan ke orang tuanya dan mendapat pendampingan dari kepolisian, sementara pelaku masih dalam pengejaran. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Mukhtarudin, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang anggota polisi tewas setelah tertembak rekannya saat bertugas menangani keributan di Kabupaten Polres Bolaan, Mongondo Utara. Insiden terjadi saat korban bersama tim melakukan penangkapan pelaku keributan bersenjata tajam. Isak tangis keluarga pecah di ruang pemulasaraan jenazah Rumah Sakit Bayangkara Manado. Mereka tak kuasa menahan duka saat melihat Bribtu Excel Mamuli terbaring untuk terakhir kalinya. Peristiwa bermula saat tim unit reaksi cepat Polres Bolang, Mongondo Utara mendapat laporan keributan bersenjata tajam di desa Paku Induk. Setibanya di lokasi, petugas berhasil menangkap satu pelaku ke dalam mobil patroli. Saat Bribtu Excel menginterogasi pelaku, tiba-tiba seorang terduga lain datang dari belakang sambil mengacungkan senjata tajam. Melihat rekannya dalam bahaya, polisi segera melepaskan tembakan untuk menghentikan pelaku. Namun nahas, peluru justru mengenai dada kanan Bribtu Excel. Korban sempat dibawa ke RSUD Boltara, namun nyawanya tidak tertolong. Dari DP teman sama-sama di Resmob, pas satu kampung lagi no. Sweetly dia yang kasih informasi bagi kita no. Karena semua kufri satu kampung tuh. Dia yang bilang no, sekitaran jam 7.55 itu semua jam 8 no. Dapat info tadi malam. Ya. Tadi malam dapat info itu dia. Jadi habis itu kan terembak atur no. Ya. Sesampai di TKP, ya satu orang diamankan, namun ada dua orang yang melakukan perlawanan. Nah, di dalam perlawanan itu, ya ketua tim, ya mengambil inisiatif untuk melakukan tindakan tegas, ya melakukan penembakan. Namun yang disayangkan adalah terkena rekan sendiri. Rencana korban akan dimakamkan di kampung halamannya di Kecamatan Kakas, Minahasa, dan kasus salah tembak telah ditangani oleh Polres Boltara. Tim Liputan iNews melaporkan.
Yang selanjutnya Indra dan juga pemirsa, ini ada informasi yang tadi sudah kita bahas di awal tentang balita yang terperosok di lubang. Seorang anak laki-laki ini pemirsa meninggal dunia usai terperosok ke dalam sebuah lubang dan terjebak selama 4 jam di Tebet, Jakarta Selatan. Korban terperosok saat bermain bersama teman-temannya di area proyek lapangan futsal. Evakuasi seorang anak laki-laki berusia 4 tahun yang terperosok ke dalam lubang di Tebet, Jakarta Selatan berlangsung dramatis. Petugas menggunakan alat berat untuk mengevakuasi karena lubang memiliki kedalaman hingga 7,7 meter. Awal kejadian, korban bermain di lokasi pembangunan yang rencananya akan dibuat lapangan futsal. Korban sempat dievakuasi dalam kondisi hidup, namun nyawanya tidak tertolong saat berada di rumah sakit. Dia mau pulang minta minum, langsung gini los gitu. Padahal itu lubang kecil banget. Ini apa sih daerah, maksudnya taman ini mau dibikin apa Bu proyek? Lapangan futsal. Polisi masih menyelidiki penyebab korban terjatuh ke dalam lubang proyek. Sementara di lokasi dipasangi garis polisi untuk mencegah kejadian serupa terjadi. Dari Jakarta, dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, selain kejadian yang menimpa balita di Jakarta, lubang menganga juga mengakibatkan 4 warga di Sukabumi, Jawa Barat terjebak di dalam sumur sempit sedalam 12 meter. Mereka terjebak ketika hendak menyelamatkan seorang lansia yang pingsan. Inilah situasi ketegangan terjadi saat proses evakuasi 4 warga yang terjebak di dalam sumur sedalam 12 meter di Cibadak, Sukabumi. 3 warga berhasil diselamatkan terlebih dahulu menggunakan tali dalam kondisi lemas. Sementara seorang lansia yang pingsan berhasil dikeluarkan setelah petugas menggunakan kren. Insiden bermula saat lansia yang sedang menggali sumur tertimpa ember berisi material tanah setelah tali penariknya putus. 3 warga turun untuk menolong, namun ruang yang sempit dan kurangnya peralatan membuat ketiganya ikut terjebak. Dari proses evakuasi sampai korban naik itu kondisi korban masih bisa dinyatakan masih dalam keadaan bernapas atau hidup. Ya, Pak, tapi sebenarnya ini korban ini sedang apa sih? Dia mau menurut informasi korban itu akan menggali atau memperdalam sumur tersebut. Pemirsa, jenazah Dr. Eliza Prinsila Utami Pakenoni atau Dr. Ica dimakamkan di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur pada Senin siang. Misa pemakaman Dr. Eliza Prinsila Utami Pakenoni atau Dr. Ica dilakukan di rumah duka di perumahan RSS Baumata, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, Senin siang. Ratusan pelayat pun memadati rumah duka mengikuti misa pemakaman dan memberi penghormatan terakhir terhadap Dr. Ica. ASN yang hadir mengenakan pakaian dinas, sementara para dokter mengenakan jas putih. Para pelayat juga menemui keluarga korban dan memberikan ucapan duka. Jenazah Dr. Ica kemudian diberangkatkan menuju TPU Liliba menggunakan ambulans. Dr. Ica ditemukan meninggal gantung diri di rumahnya pada 26 Juni 2026 lalu. Ia diduga nekat bunuh diri setelah mengalami depresi akibat diintimidasi 3 anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara saat menangani seorang pasien anak yang terkena gigitan ular berbisa di IGD Rumah Sakit Leona Keva Menanu pada 13 Juni 2026 lalu. 3 anggota DPRD Timur Tengah Utara yang diduga melakukan intimidasi yakni Terezius Lazakar, Robert Tubani, dan Veronica Lake. Kapolres Timur Tengah Utara AKBP Eliana Papoteh telah melakukan pemanggilan terhadap ketiga anggota DPRD tersebut untuk dimintai klarifikasi terkait dugaan intimidasi tersebut. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Di Treskrimum Polda Metro Jaya memeriksa selebritas Karin Novilda atau Aukarin sebagai saksi dalam kasus dugaan penipuan agen perjalanan umroh Hanania Group. Makasih banyak ya. Aukarin datang didampingi kuasa hukum pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat
Sementara Awkarin diperiksa selama lebih kurang 3 jam lamanya dan ditanya sebanyak 33 pertanyaan. Dalam agenda pemeriksaan tersebut, Awkarin menjelaskan perihal kerjasamanya dengan pihak Hanania Travel. Awkarin mengaku menerima uang saku selama perjalanan umroh sebesar 10 juta rupiah, namun sudah dikembalikan ke para penyidik. Awkarin juga menyampaikan keprihatinannya kepada korban dan siap bekerja sama dengan pihak kepolisian. Kami bekerja sama itu sekitar 2 tahun yang lalu dan mungkin kita nggak tahu pastinya seperti apa, itu penyidik yang tahu untuk aliran dana atau apapun yang digunakan pada saat waktu kami di-endorse atau barter pada saat waktu 2024 ke silam. Itu adakah aliran dana atau apapun itu, apakah uang segala macam itu untuk endorse kita dari jemaah atau apapun itu, kami tidak tahu menahu dan lebih baiknya kita ikut dan kawal aja kasus ini, kita percayakan pihak kepolisian aja. Kita ke informasi lain, pemirsa, sebuah mobil pengangkut solar terbakar saat melaju di Serang, Banten. Api yang berkobar membuat pengguna jalan lainnya panik. Parah ini. Bila siapa? Satu unit mobil pickup pengangkut solar terbakar di Jalan Lingkar Selatan, Serang, Banten. Api muncul dari bagian belakang kendaraan dan dengan cepat membesar hingga melalap seluruh bagian mobil beserta muatan solar yang dibawa. Kejadian ini membuat pengguna jalan dan warga sekitar panik dan berupaya memberikan pertolongan awal dengan peralatan seadanya. Namun besarnya api membuat upaya tersebut tidak membuahkan hasil. 2 unit mobil pemadam kebakaran berjibaku melakukan pemadaman dengan memanfaatkan pasokan air dari jaringan hidran. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka, sementara kerugian materi diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Petugas masih melakukan pendataan dan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan penyebab pasti kebakaran. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Diduga kurang konsentrasi saat mengemudi, 2 unit truk terlibat kecelakaan di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Akibat kejadian tersebut, supir truk terjepit kabin. Tuh, bagoy biar keneh, itu dam truk PTB lain. Tuh, supirnya di jero, itu dam truk. Kecelakaan lalu lintas antara truk dengan truk ini terjadi di Jalan Raya Pelabuhan Ratu, Desa Bantar Gadung, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kondisi kedua truk ringsek akibat kerasnya benturan. Kejadian ini menyebabkan sopir truk yang bernama Sofyan terjepit di kabin kemudinya. Proses evakuasi korban berlangsung dengan dramatis. Dengan peralatan seadanya, warga berupaya untuk mengevakuasi korban dari dalam mobil yang ringsek. Korban yang terjepit selanjutnya dibawa ke Puskesmas Bantar Gadung untuk mendapatkan penanganan medis. Peristiwa ini bermula saat mobil truk yang melaju dari arah Sukabumi menuju Pelabuhan Ratu. Sesampainya di tempat kejadian dan melintas di jalan tikungan, sopir diduga kurang konsentrasi. Di saat bersamaan melaju truk yang kemudikan korban dari arah berlawanan hingga tabrakan pun tidak terhindarkan. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, kedua pengemudi hanya mengalami luka-luka. Saat ini, kasus kecelakaan telah ditangani oleh unit Gakum Satlantas Polres Sukabumi. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, truk bertona sebesar menyeruduk antrian sepeda motor di lampu merah Simpang Unisma, Jalan Cut Mutia, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kecelakaan maut tersebut menewaskan 1 pengemudi ojek online. Kecelakaan maut kembali terjadi di Jalan Kota Bekasi setelah sebuah truk bertonnase besar menyeruduk antrean sepeda motor di lampu merah Simpang Unisma, Jalan Cut Mutia, Kelurahan Margahayu, Bekasi Timur, Jawa Barat. Insiden tragis yang berlangsung sangat cepat ini mengakibatkan 1 pengemudi ojek online tewas ketika di lokasi kejadian. Sementara itu, beberapa pengendara roda 2 lainnya terkapar dengan luka parah dan langsung dilarikan ke RSUD Kota Bekasi. Kecelakaan diduga kuat terjadi karena truk barang tersebut hilang kendali saat melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Jakarta menuju Terminal Bekasi. Diduga kuat karena truk alami remblong. Truk baru berhenti setelah menghantam kendaraan dan pembatas jalan. Masih rame, lagi rame. Motor doang. Akhirnya diseruduk dari belakang.
Waduh, oke. Terus berapa orang Bang yang Abang lihat jadi korban tewas ataupun yang luka? Yang saya lihat mah yang luka, yang tewas kurang tahu ya. Yang tewas. Yang luka itu yang di sana cuma 3, yang di tengah 4. Rata-rata pengendara motor semua? Iya, pengendara motor. Kondisinya gimana Bang? Tabrak? Memar-memar semua, pada darah-darah. Darah-darah. Ya. Jumlah korban akibat kecelakaan maut 12 orang. 1 orang dilaporkan tewas dan 11 lainnya luka-luka dilarikan ke sejumlah rumah sakit Kota Bekasi. Sementara guna kepentingan penyelidikan kasus kecelakaan maut kini ditangani unit Laka Lantas Polres Metro Bekasi Kota. Aparat Satlantas Polres Metro Bekasi Kota langsung terjun ke lokasi untuk melakukan olah TKP. Polisi tengah menyelidiki penyebab pasti kecelakaan, termasuk memeriksa kelaikan rem truk serta meminta keterangan dari sopir. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas. Kami sudah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang saat ini berada di kawasan Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Selamat pagi, Brigadir Treslinda. Bagaimanakah pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Silakan. Ya baik, terima kasih Priska, juga Indra dan pemirsa. Pada aktivitas pagi kawasan Trunojoyo ini memang sudah terlihat adanya peningkatan aktivitas masyarakat seperti yang terlihat di mana kendaraan yang akan mengarah ke arah Blok M maupun yang akan lurus mengarah ke arah Ciledug hingga saat ini juga mengalami peningkatan volume kendaraan. Kemudian untuk arus lalu lintas yang akan mengarah ke Senopati juga saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Untuk hal yang sama bagi kendaraan yang akan mengarah ke arah Fatmawati, tentunya juga kami harapkan Anda untuk selalu menjaga batas kecepatan, kemudian jaga jarak aman kendaraan Anda, mengingat memang kawasan ini ramai dengan aktivitas masyarakat. Dan hingga saat ini peningkatan volume kendaraan di kawasan ini masih terus terjadi. Besar harapan kami Anda dapat mengikuti rambu serta marka serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan yang mengatur jalannya arus lalu lintas. Hal ini demi terwujudnya keselamatan di jalan. Dan tentunya kami juga menghimbau bagi para pengguna jalan untuk selalu menggunakan helm standar SNI bagi pengendara roda 2 dan safety belt bagi pengendara roda 4 demi terwujudnya lalu lintas aman, keluarga bahagia. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan langsung dari kawasan Trunojoyo. Kembali ke Indra dan juga Priska di studio. Silakan. Baik, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya dari kawasan Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Ya pemirsa, sejumlah negara di Eropa dilanda gelombang panas. Warga Paris frustasi menghadapi panasnya cuaca, memilih berenang di sungai. Sementara gelombang panas bahkan membuat lapisan jalur tram di Jerman meleleh. Warga Paris, Prancis memadati Kanal Saint-Martin di tengah melonjaknya suhu hingga 37 derajat Celcius. Warga sempat memadati kanal, berenang di air dan duduk di sepanjang tepi kanal untuk menurunkan suhu tubuh. Kericuhan terjadi di berbagai toko di Prancis. Warga berebut membeli kipas angin dan pendingin ruangan di tengah serangan gelombang panas ekstrim. Lebih dari separuh wilayah Prancis berstatus siaga dengan suhu melampaui 40 derajat Celcius. Akibat serangan gelombang panas ekstrim, warga Leipzig, Jerman frustasi. Suhu ekstrim pecahkan rekor hingga 41 derajat Celcius. Bahkan suhu panas membuat lapisan jalur tram meleleh. Kondisi ini membuat transportasi terganggu.
Material ini memanas dan mengalir ke beberapa bagian rel dan jalan raya. Gangguan ini memaksa layanan tram di berbagai kota dihentikan. Ratusan orang yang mengungsi akibat gempa bumi dahsyat di Venezuela telah mencari tempat berlindung sementara di Kompleks Olahraga Jose Maria Vargas di Maiqueta, La Guaira. Bangunan ini diubah menjadi tempat pengungsian dan pusat pengumpulan pasokan darurat korban gempa Venezuela. Tenda dan tikar tidur yang didirikan di seluruh kompleks olahraga dengan kanopi besar menutupi sebagian lokasi. Tempat ini digunakan untuk menerima dan menyortir makanan, air, obat-obatan, pakaian, dan juga perlengkapan lainnya yang dikirim dari daerah lain termasuk Caracas. Sementara itu pemirsa, sekitar 22 orang masih terjebak di bawah reruntuhan gedung Vistamar Venezuela. Petugas pun tidak berhenti berupaya mengevakuasi semua korban. Tim penyelamat dikerahkan mencari para korban di reruntuhan gedung Vistamar Venezuela pada hari Minggu waktu setempat. Mereka melanjutkan upaya pencarian dan berteriak dengan harapan menerima respon dari kemungkinan korban selamat. Salah satunya adalah Flavio yang kehilangan istrinya. Sí, esperemos con el favor de Dios logremos encontrar a mi esposa y a mi mascota, que tenemos 4 días que no sabemos de ella y bueno, jamás perdemos las esperanzas. Bueno, en este momento un poco complicado, porque aunque hace media hora, 40 minutos se escuchó la respuesta de una señora, el acceso hacia la rampa, que sería el estacionamiento, está obstruido. Pero también comentan residentes, ¿verdad?, que conocen el edificio, que no solamente tiene un sótano, sino que tiene un segundo sótano. Entonces las posibilidades de que exista alguien en el segundo sótano es muy alta, porque somos una zona muy protegida ante estos derrumbes. Pero también es complicado que nos escuchen desde acá arriba. Entonces se está manejando con la esperanza de que en el segundo sótano. Menurut data resmi, gempa bumi telah menyebabkan 1.450 orang tewas dan lebih dari 3.000 orang terluka. Platform Missing Earthquake Venezuela telah menerima laporan lebih dari 64.000 orang hilang setelah gempa bumi. Namun, 49.000 diantaranya belum ditemukan. Tim penyelamat berhasil mengevakuasi sejumlah korban yang terjebak di puing-puing runtuhan bangunan di Venezuela. Salah satu penyelamatan haru adalah saat petugas berhasil mengevakuasi bayi. Tim pencarian dan penyelamatan AS berhasil menarik bayi berusia 9 bulan hidup-hidup dari reruntuhan bangunan yang runtuh di Venezuela pada hari Sabtu waktu setempat. Para penyelamat dengan hati-hati membawa bayi yang dibungkus selimut dari reruntuhan sebelum menyerahkan bayi dari satu anggota tim ke anggota tim lainnya. Bayi kemudian dibawa untuk mendapatkan perawatan medis sementara tim darurat terus mencari di dalam bangunan yang runtuh. Personil dari unit darurat militer Spanyol memimpin operasi penyelamatan bersama tim lain mengeluarkan seorang pria yang terjebak di antara reruntuhan rumah di Maiqueta. Tim penyelamat menggunakan peralatan khusus untuk menyingkirkan puing-puing dan memastikan keamanan area selama operasi. Korban berhasil dikeluarkan hidup-hidup setelah terjebak selama 72 jam di bawah reruntuhan. Para penyelamat terlihat bersorak saat pria itu dibawa ke tempat aman. Tentara Meksiko berhasil menyelamatkan seorang anak laki-laki dalam kondisi hidup dari reruntuhan di La Guaira. Setelah 6 jam memotong beton, mendobrak titik akses, dan membersihkan puing-puing, sebuah regu dari batalion tangkap darurat berhasil membawanya keluar dalam kondisi hidup. Petugas penyelamat mengamankan korban muda di atas tandu sebelum membawanya ke ambulans. Menurut angka resmi Venezuela, gempa bumi pada 24 Juni telah menewaskan sedikitnya 1.430 orang dan melukai lebih dari 3.200 orang.
Kita ke informasi lainnya pemirsa, pasukan Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC meluncurkan rudal ke pangkalan Amerika Serikat di Kuwait dan juga Bahrain. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi memperingatkan Amerika Serikat untuk tidak ikut campur dalam pengaturan Selat Hormuz. Menurut Araghchi, ikut campurnya pihak lain akan menyebabkan meningkatnya ketegangan kawasan Timur Tengah dan menunda pembukaan jalur pelayaran strategis tersebut. Hal ini disampaikan Araghchi saat berbicara pada konferensi pers bersama di Baghdad dengan Menteri Luar Negeri Irak Fuad Hussein. Berdasarkan nota kesepahaman yang ditandatangani dengan Amerika Serikat, Selat Hormuz akan kapasitas sebelum perang dalam waktu 30 hari. Ia juga menyerukan penghentian menyeluruh operasi militer Zionis Israel di kawasan Timur Tengah termasuk Lebanon. Menteri Luar Negeri Iran ini menyambut baik usulan Iran untuk meluncurkan dialog regional antara Dewan Kerjasama Teluk. در حال اتخاذ هست، در حال اجرا هست و مسئولیت این ترتیبات با جمهوری اسلامی ایران هست و هیچ نهاد دیگری یا کشور دیگری در این خصوص مسئولیتی نداره بر اساس یادداشت تفاهمی که بین ایران و آمریکا امضا شده. هر گونه دخالت در این امر، هر گونه تلاش برای اتخاذ ترتیبات جدید. Di tengah gencatan senjata, Israel kembali menyerang Lebanon Selatan. Serangan kali ini menghancurkan terowongan besar yang kerap digunakan oleh kelompok Hizbullah. Ledakan hebat terjadi di Lebanon Selatan setelah serangan Israel. Kali ini Israel mengklaim menghancurkan terowongan sepanjang 200 meter yang juga menjadi salah satu markas Hizbullah. Israel menyebut terowongan ini berisi ratusan senjata serta beberapa peluncur yang kerap digunakan untuk menyerang warga Israel. Serangan ini membuat Hizbullah marah. Mereka pun bersumpah akan menyerang balik Israel. Tidak peduli dengan perjanjian damai antara Amerika Serikat dan juga Iran, serangan Israel kembali mengguncang jalur Gaza, menyebabkan sedikitnya 3 orang tewas. Sebuah kendaraan sipil yang melintas di Jalan Salah Aldin, Gaza Tengah, menjadi sasaran serangan pasukan Israel pada Jumat lalu. Kendaraan langsung terbakar hebat, sementara tim medis dan warga mengevakuasi para korban. Dalam serangan drone yang menargetkan kendaraan warga ini, sedikitnya 3 warga Palestina tewas. Seluruh jenazah kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Al-Aqsa di Deir al-Balah. Ya pemirsa, militer Israel kembali menyerang wilayah Nabatih, Lebanon Selatan. Israel mengklaim menargetkan pejuang Hizbullah yang membawa peluncur roket untuk menyerang pasukan mereka. Serangan militer Israel kembali terjadi di Nabatih, Lebanon Selatan. Serangan diklaim menargetkan pejuang Hizbullah yang hendak menyerang pasukan Israel dengan senjata peluncur roket. Militer Israel juga mengklaim telah mengenai para pejuang Hizbullah di lokasi persembunyian mereka di tempat terpisah. Serangan ini dilancarkan sehari setelah penandatanganan kesepakatan di Washington antara Lebanon dan juga Israel.
Ketegangan di wilayah perbatasan selatan Suriah meningkat drastis setelah pasukan Israel melakukan serangkaian infiltrasi dan juga serangan militer ke dalam desa-desa di Suriah. Pasukan militer Israel menyerang Suriah Selatan dan memperluas kendali militer. Aksi pasukan Israel memicu konfrontasi langsung dengan penduduk setempat. Dalam upaya mencegah masuknya kendaraan militer Israel, warga setempat memblokir jalan-jalan utama dengan batu-batu besar. Konflik memuncak ketika helikopter milik Israel menyerang Suriah Selatan. Sebelumnya bombardir intensif telah memaksa penduduk desa melarikan diri demi mencari perlindungan. Meskipun kendaraan lapis baja Israel menarik diri dari pusat desa, aktivitas militer di udara tetap intens dengan banyaknya suar cahaya yang dilepaskan, serta penerbangan pesawat militer yang terus-menerus di atas pedesaan Daara dan Quneitra. Sementara itu pemirsa, sejumlah serangan teror terjadi di Tel Aviv. Ya, 2 ledakan mobil menewaskan 1 orang warga Israel. Ledakan mobil yang pertama terjadi di Jaffa. Ledakan ini membunuh seorang ayah dan melukai anaknya yang berusia 6 tahun. Ledakan mobil juga terjadi di Holon, namun belum ada informasi akan adanya korban di lokasi tersebut. Polisi Israel masih terus menyelidiki pelaku teror. Selain ledakan bom, rangkaian teror juga terjadi di Israel. Sekitar total 5 orang meninggal dalam rentetan teror di Israel. Sejumlah kekerasan terjadi di Tel Aviv. Ledakan mobil terjadi di 2 lokasi yang berbeda di Israel. Setidaknya 5 orang dilaporkan tewas menyusul 2 insiden ledakan mobil. Yang pertama terjadi di Jaffa. Ledakan ini membunuh seorang ayah dan melukai anaknya yang berusia 6 tahun. Ledakan mobil juga terjadi di Holon. Surat kabar Israel mengkonfirmasi kematian tersebut meski belum ada pernyataan resmi mengenai pelaku dan penyebab serangan tersebut. Polisi Israel masih terus menyelidiki pelaku teror. Selain ledakan bom, rangkaian teror juga terjadi di Israel. Pemirsa, Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari ini menggelar sidang vonis mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim terkait kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook di kementerian yang pernah dipimpinnya. Dalam sidang sebelumnya, Nadiem telah mengajukan pembelaan dan berharap diputus bebas. Sidang dengan agenda vonis terhadap Nadiem Makarim rencananya akan digelar sekitar pada pukul 10 pagi hari ini. Sejumlah persiapan telah dilaksanakan, terutama peliputan media, karena terbatasnya ruang sidang. Nadiem sebelumnya dituntut 18 tahun penjara dan uang pengganti sebanyak 5,6 triliun rupiah. Dalam tuntutannya, jaksa penuntut umum menyatakannya Nadiem terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama. Jelang sidang vonis Nadiem Makarim, sejumlah persiapan telah dilaksanakan. Dan untuk mengetahui informasi terkini dari Pengadilan Tipikor Jakarta, kami telah terhubung dengan Ismalia dan juru kamera Zulkarnain. Selamat pagi Ismalia, apakah sidang putusan Nadiem hari ini sudah dimulai? Silakan Isma. Ya, selamat pagi Indra, Priska dan juga pemirsa. Betul sekali, pada hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau PN Tipikor ini akan digelar sidang putusan atau pembacaan vonis terhadap mantan Mendikbudristek yakni Nadiem Makarim yang nantinya akan diberlangsungkan atau digelar pada pukul 10 dan nanti akan digelar di ruangan Hatta dan dipimpin oleh Hakim Purwanto. Dan juga Indra, Priska dan juga pemirsa, kalau ditanya bagaimana persiapan hari ini di PN Tipikor, saat ini juga sudah ada persiapan terutama untuk awak media karena keterbatasannya tempat. Ini disediakan tempat untuk dapat nantinya mengikuti jalannya persidangan dengan rapi dan juga tertib. Selain itu juga tadi sudah ada apel terhadap pihak pengamanan untuk mengawal jalannya sidang pada hari ini. Dan juga Indra, Priska dan juga pemirsa, mengingat bahwa kesehatan Nadiem Makarim ini juga menjadi salah satu pertimbangan. Nadiem Makarim
saat ini menjadi tahanan rumah dan nantinya akan datang atau akan berangkat dari kediamannya. Namun saat ini hingga pukul 8.23 ini kami masih belum melihat adanya pihak dari Nadiem Makarim yang sampai di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan dapat kami informasikan bahwa sebelumnya ini jaksa meyakini bahwa Nadiem melanggar pasal 603 KUHP mengenai tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian terhadap keuangan negara. Selain itu juga jaksa menuntut Nadiem membayar 1 miliar dalam waktu 1 bulan, namun jika tidak bisa dapat digantikan subsidiar pidana kurungan 190 hari. Dan juga selain itu jaksa menuntut Nadiem dengan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar 809,596 miliar dan juga 4,871 triliun yang disebut sebagai harta kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau diduga ini adalah hasil dari tindak pidana korupsi. Dan kalau dijumlahkan ini totalnya ada 5,680 triliun dan apabila Nadiem tidak punya harta yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, ini dapat digantikan dengan pidana penjara selama 9 tahun. Selain itu juga jaksa penuntut umum kemarin menuntut Nadiem selama 18 tahun penjara kurungan. Dan juga ini selain uang pengganti dan juga tuntutan pidana kurungan, ini jaksa penuntut umum juga menyoroti adanya malpraktik birokrasi melalui pembentukan shadow organization atau pemerintahan bayangan yang melibatkan pihak eksternal seperti Ibrahim Arif, Juristan dan juga Fiona Handayani. Dan juga diyakini bahwa anggaran 9 triliun yang digelontorkan dalam proyek pengadaan laptop Chromebook ini seharusnya ada di tangan menteri dan juga bukan bawahannya. Dan kemarin juga kita sudah sama-sama mengawal jalannya persidangan. Ada juga dalam nota pembelaan atau pledoi duplik yang sudah disampaikan oleh pihak Nadiem Makarim ini bahwa dari pihak Nadiem Makarim berharap bahwa nantinya hakim dapat memperingan hukumannya atau mungkin bahkan vonis bebas seperti itu. Dan juga nanti kita sama-sama akan mengawal jalannya persidangan apakah hakim mempunyai pertimbangan sendiri untuk menjatuhkan vonis terhadap Nadiem Makarim pada sidang hari ini. Kembali ke Anda Indra dan juga Priska. Baik, terima kasih rekan Ismalia Medesari dan juga kamera Zulkarnain melaporkan secara langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Roy Suryo meminta Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutus penangkapannya tidak sah dan melawan hukum. Roy nanti akan putar rekaman video penangkapannya di ruang sidang. Tapi tiba-tiba para penyidik itu langsung masuk, langsung naik, bahkan langsung masuk kamar tidur. Tersangka kasus tudingan dugaan ijazah palsu Jokowi Roy Suryo menggugat pra-peradilan Polda Metro Jaya terkait sah atau tidaknya penangkapannya. Sidang perdana pra-peradilan Senin pagi membacakan 4 permohonan Roy Suryo, yaitu menguji keabsahan penangkapan, upaya penahanan, penggeledahan serta status pencekalan Roy Suryo. Roy Suryo sebagai pemohon menilai penangkapan, penahanan dan penggeledahannya melanggar hak asasi manusia serta melanggar hukum. Saat ada upaya paksa penangkapannya, Roy menyebut tidak adanya penetapan dari pengadilan, tidak ada RT RW serta tidak sesuai dengan KUHP baru. Pelanggaran yang sangat fatal. Kalau ada upaya paksa untuk pemanggilan atau bahkan penangkapan paksa itu seharusnya tetap mengikuti aturan yang berlaku ya atau prosedur. Misalnya apa? Diketahui oleh RT RW setempat. Ini sama sekali nggak ada. Sudah confirm RT RW setempat tidak mengetahui ada peristiwa itu. Dan bahkan saya sudah mengantisipasi andai kata tiba-tiba ada upaya untuk melakukan backdate. Jadi mereka dikirimi surat kemudian ditanggal mundur ya. Mereka sudah bilang RT RW-nya nggak akan dan tidak akan mau menandatangani backdate-nya. Yang kedua adalah soal satpam ya. Satpam betul memang satpam diajak, tapi satpam ada 2 satpam yang digelandang ke rumah saya, digelandang ya. Jadi artinya hanya ditunjuk surat kemudian diajak, dan satpam itu sangat sopan, tidak masuk ke dalam rumah, hanya di luar, dan kemudian mereka lah yang sebenarnya minta izin, tapi tiba-tiba para penyidik itu langsung masuk, langsung naik, bahkan langsung masuk kamar tidur. Roy Suryo juga akan membuka rekaman video penangkapannya di sidang pra-peradilan. Kami akan minta kepada pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan kami fasilitas berupa layar, sehingga video-video yang menggambarkan proses penangkapan, penahanan, terutama penangkapan di rumah kediamannya Mas Roy, itu akhirnya nanti kami buka kepada publik. Roy Suryo dan Dr. Tifa ditangkap Polda Metro Jaya Jumat 19 Juni. Namun kondisi kesehatan keduanya menurun dan sempat dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati.
Kejaksaan pun mengabulkan penangguhan penahanan Roy Suryo atas jaminan keluarga. Sementara itu Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyebut sidang akan dilaksanakan selama 7 hari kerja. Besok rencananya Polda Metro Jaya sebagai termohon akan memberikan jawaban di sidang pra-peradilan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pakar telematika yang juga tersangka kasus fitnah ijazah palsu Joko Widodo, Roy Suryo, mengamuk di sidang pra-peradilan pada hari Senin. Roy menuduh sidang disusupi oleh kubu lawan yang tiba-tiba maju persidangan mengaku sebagai termohon. Yang lucu, tadi ada di tengah-tengahnya ada pihak yang tidak berkompeten tiba-tiba maju ke depan dan ingin selaku turut termohon juga, ya. Padahal dia itu katanya lawyer, ya, katanya lawyer profesional, ya, inisialnya CS, ya. Sering kita lihat dia di antara para termul. Kompolnas mendukung langkah Roy mengajukan sidang pra-peradilan. Menurut Komisioner Kompolnas Khairul Anam, hanya lewat sidang pra-peradilan akan terungkap fakta benar atau tidaknya cara polisi menangkap Roy. Tersangka fitnah ijazah Jokowi Roy Suryo banyak bercerita jika penangkapan dirinya oleh Polda Metro Jaya tidak berperi kemanusiaan. Roy bahkan menyebut polisi memposisikan dirinya bak teroris hingga melanggar hak asasi manusia. Tak terima dengan perlakuan polisi, Roy lalu menggugat pra-peradilan Polda Metro Jaya. Para penyidik itu langsung masuk, langsung naik, bahkan langsung masuk kamar tidur. Ini yang tidak benar-benar tidak sopan, ya. Langsung masuk kamar tidur, makanya saya kaget karena saya mendengar istri saya berteriak waktu itu. Ya kemudian saya langsung saya memang sudah ada di kamar kerja, ya pagi-pagi saya sudah ke kamar kerja, langsung saya menuju kamar dan ternyata di situ sudah berkumpul penyidik yang ada tanpa disertai satpam. Ya, jadi artinya mereka masuk begitu saja dan semuanya menggunakan penutup wajah. Adegannya memang tidak berlebihan kalau saya katakan, benar-benar seperti film pengkhianatan G30 SPKI. Komisioner Kompolnas Khairul Anam menyebut sebagai tersangka dan warga negara, Roy memiliki hak untuk mengajukan sidang pra-peradilan. Khairul Anam juga menyebut untuk memastikan apakah tindakan kepolisian tepat atau tidak, maka jawabannya ada di sidang pra-peradilan. Iya, saya kira langkah yang baik ya, menguji apakah benar dan tidak, menyalahi prosedur dan tidak dalam konteks penegakan hukum di mekanisme pra-peradilan. Dan kita mendukung untuk setiap orang menggunakan haknya menguji itu, karena ini sekaligus untuk memastikan bahwa tindakan kepolisian itu juga profesional. Ya, diujinya ya di pra-peradilan. Oleh karenanya langkah yang diambil oleh Pak Roy Suryo dan Bu Tifa adalah langkah yang sesuai dengan hukum. Jumat 19 Juni, Roy Suryo ditangkap Polda Metro Jaya. Tak terima dengan cara penangkapan dirinya, Roy ajukan sidang pra-peradilan untuk mengugat Polda Metro Jaya. Sidang perdana pra-peradilan sudah digelar dengan membacakan 4 permohonan, yakni menguji keabsahan penangkapan, upaya penahanan, penggeledahan, hingga status pencekalan Roy Suryo. Tim Liputan iNews melaporkan. Rismon Sianipar menyebut sidang pra-peradilan Roy Suryo untuk mengulur sidang fitnah ijazah. Tudingan Rismon ditangkis Abdul Ghafur Sangaji. Pengacara Roy itu menyebut sidang memang baru bisa dimulai jika pra-peradilan sudah selesai. Tersangka fitnah ijazah Jokowi Roy Suryo telah jalani sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tak terima telah ditangkap, digeledah hingga ditahan, mantan Menpora ini menggugat Polda Metro Jaya. Tindakan Roy Suryo pilih jalur sidang pra-peradilan diprotes mantan tersangka fitnah ijazah Jokowi Rismon Sianipar dan pengacaranya Jahmada Girsang. Keduanya menyebut tindakan Roy hanya akal bulus saja untuk mengulur waktu demi menghindari persidangan kasus fitnah ijazah. Setelah pra-peradilan ini, pra-peradilan lagi, yang lain. Bagaimana ini perpanjangan nanti kalau mereka pra-peradilan lagi hanya untuk mengulur-ngulur, ya, sehingga sidang pokok perkara nanti tidak jadi-jadi. Itu menandakan bahwa mereka menghadapi sidang pidananya tidak percaya diri. Kalau tadi dikatakan 99,9% itu ijazah Pak Jokowi palsu menurut Roy Suryo, kalau saya katakan 99,9% praktik mereka kalah. Protes Rismon dan pengacaranya ditangkis kuasa hukum Roy Suryo Abdul Ghafur Sangaji. Menurut Ghafur, sesuai ketentuan hukum, persidangan kasus fitnah ijazah baru bisa dimulai jika peradilan sudah selesai.
Kami tidak mengulur-ngulur waktu untuk proses pemeriksa atau proses persidangan pokok perkara ijazah palsu Presiden Joko Widodo di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kami tidak mengulur waktu karena memang ketentuan hukum acara pidana berdasarkan pasal 163 huruf E KUHP yang baru terhadap permohonan pra-peradilan maka harus menunggu putusan pra-peradilan. Jadi memang ketentuan hukum acara pidananya begitu. Ini hukum negara yang saat ini berlaku dan ini adalah hukum acara pidana terbaru sehingga saya kira semua orang harus menghormati. Jumat 19 Juni, dua tersangka fitnah ijazah Jokowi, Roy Suryo dan Dr. Tifa ditangkap Polda Metro Jaya. Roy berdalih penangkapan dirinya melanggar prosedur, bahkan menurutnya mirip menangkap teroris. Tak terima, Roy ajukan sidang pra-peradilan menuntut Polda Metro Jaya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengeksekusi apartemen milik Tifa Uziatia Suma atau Dr. Tifa di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Eksekusi tersebut dilakukan usai Dr. Tifa tak mampu membayar hutang senilai 223 gram emas. Usai gagal bayar kasus hutang piutang dengan seorang wanita bernama Sofia, apartemen milik Dr. Tifa di kawasan Tebet, Jakarta Selatan akhirnya disita jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin siang. Eksekusi unit apartemen di lantai 26 tersebut dilakukan usai Dr. Tifa tidak dapat membayar utang sebesar 145 juta rupiah yang telah dikonversi menjadi emas seberat 223 gram. Kejadian bermula saat Dr. Tifa dan Sofia Natali berkenalan di sebuah multi-level marketing obat herbal tahun 2014 silam. Namun tiba-tiba pada tahun 2019, Dr. Tifa meminjam uang sebesar 50 juta rupiah. Berjalan dengan waktu selama 1 tahun itu uang yang udah saya transfer ke dia sekitar 145 juta. Tanpa ada perjanjian apa-apa antara saya dengan dia, cuman hanya kepercayaan aja ya. Dan kemudian di 4,5 tahun kemudian baru saya bikin perjanjian sama dia. Dan dia minta nyicil selama 12 bulan dari isi perjanjian itu. Tapi sampai akhir jatuh tempo dia one prestasi ya. Ya kemudian barulah saya akhirnya meng-hire kuasa hukum untuk menyelesaikan prosesnya. Selama proses sita aset dilakukan, tim jurusita tidak bertemu dengan Dr. Tifa, namun hanya bisa bertemu anak dari Dr. Tifa yang menandatangani beberapa dokumen. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Menteri HAM mendorong evaluasi Latsarmil setelah 5 calon manajer Kopdes meninggal dunia. Natalius Pigai mengatakan pelatihan untuk membentuk mental tidak harus diisi dengan sistem militer dan angkat senjata. Sementara menurut Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Adiantoro, pemerintah menampung pasukan terkait pelatihan manajer Kopdes, namun program akan tetap terus berjalan. Pelatihan seperti semi militer atau milit sekolah-sekolah pendidikan dasar militer, saya pikir itu tidak terlalu penting karena gereja Katolik, gereja Katolik 2000 tahun bertahan ini karena dia menerapkan komando sistem bersifat militer, disiplin, cekatan, tanggung jawab, cepat, objektif, imparsial, jujur, adil. Itu dia sistem organisasinya, sistemnya seperti sistem militer. Ya, itu sebenarnya bukan militernya, bukan pelatihan militernya, bukan angkat senjatanya, bukan untuk mau perang. Akan mengambil langkah-langkah perbaikan di dalam proses pendidikan dan pelatihan manajer Koperasi Merah Putih, dan tentu saja masukan dari masyarakat, dari berbagai pihak untuk peristiwa itu tentu didengar oleh pemerintah, diperhatikan, dan itu menjadi bahan untuk mengevaluasi supaya proses pelatihan ini menjadi lebih menjadi lebih baik. Jadi, tapi secara umum tentu karena proses ini sudah berlangsung dan memang tenaga manajer untuk Koperasi Merah Putih juga harus segera bekerja sehingga pelatihan tetap jalan terus, tetapi masukan dari berbagai pihak tentu diperhatikan.
Pemirsa, nama salah satu asisten Raffi Ahmad, Mufli Budi Ananda, tengah menjadi perbincangan di media sosial. Pasalnya saat ini Mufli telah menjadi komisaris PT Krakatau Posko. Mufli Budi Ananda tercatat sebagai komisaris pendamping komisaris utama Brigjen TNI Bambang Sudono Sastro Prawiro. Sementara posisi Presiden Direktur masih dipegang oleh Kim Yong Jong. Padahal Mufli selama ini dikenal sebagai asisten pribadi utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni Raffi Ahmad. Ia mendampingi berbagai aktivitas baik bisnis maupun kegiatan sehari-hari. Mufli menempuh pendidikan D3 Teknik Listrik di Politeknik Bunda Kandung dan sempat kuliah S1 di Teknik Industri ISTN namun tak selesai. Beda Mufli, beda lagi Ginka. Ginka Febrianti Ginting baru berusia 27 tahun. Namun saat ini telah mengisi jabatan komisaris PT Pertamina Retail. Sebelumnya, Ginka merupakan Ketua Umum BISON, Barisan Intelektual Strategi Objektif Nasional tahun 2024, dan merupakan relawan Prabowo Gibran pada Pilpres 2024. Pemirsa, pemerintah menyiapkan anggaran 4,2 triliun rupiah untuk program magang nasional pada tahun 2026 Angkatan 2. Pemerintah menambah kuota dari 100.000 menjadi 150.000 peserta dan mendaftarkannya dimulai 15 Juli mendatang. Semangat hari ini. Kementerian Ketenagakerjaan resmi membuka pendaftaran penyelenggaraan program magang nasional tahun 2026 Angkatan 2. Pemerintah menyiapkan anggaran 4,2 triliun rupiah. Menteri Ketenagakerjaan Yashirli menyampaikan pendaftaran peserta dibuka mulai 15 hingga 28 Juli 2026 yang dilakukan dalam 3 gelombang. Satu gelombang pendaftaran sebanyak 50.000 peserta. Sementara perusahaan memiliki waktu hingga 15 Juli untuk melakukan pendaftaran dan melewati tahapan verifikasi sebagai mitra penyelenggara magang nasional tahun ini. Ini suatu hal tentu kabar baik buat adik-adik kita yang baru lulus dari perguruan tinggi. Ya, jadi kenaikannya itu dari 100.000 menjadi 150.000 dan dengan jumlah anggaran sekitar 4,2 triliun rupiah. Ya, pendaftaran peserta ini yang mungkin ditunggu-tunggu 15 sampai 28 Juli. Ya, jadi masih ada kesempatan 2 minggu lagi. Setelah periode pendaftaran rampung pada 28 Juli, para calon peserta magang nasional 2026 akan diverifikasi dan diseleksi pada 29 Juli hingga 5 Agustus. Peserta yang lolos program ini nantinya diumumkan pada 7 Agustus dan hari pertama magang nasional 2026 batch pertama resmi dimulai pada 10 Agustus. Pembukaan pendaftaran menjadi langkah lanjutan pemerintah dalam memperluas akses pelatihan kerja berbasis industri sekaligus memperkuat kolaborasi antara dunia usaha dan pencari kerja. Jadi intinya adalah satu, yang lulus kuliah, mahasiswa-mahasiswa yang sudah lulus kuliah, khususnya S1, itu bisa langsung magang bekerja selama 6 bulan. Kemudian mendapatkan penghasilan yang cukup signifikan. Itu di antara 3,5 sampai bahkan ada yang 6 juta rupiah per bulan. Tergantung dari lokasi mereka bekerja. Karena sesuai upah minimum kabupaten kota tempat mereka bekerja. Kemudian yang ketiga, diajari, dilatih oleh mentor-mentor di perusahaannya. Melalui program ini, perusahaan dapat berperan sebagai penyelenggara tempat pemagangan yang memberikan pengalaman kerja langsung kepada peserta sesuai kebutuhan industri. Dari Jakarta, Bagus Prasetya Adi, Zulkarnain, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, pemerintah bersama Serikat Pekerja mulai menyiapkan sejumlah langkah mitigasi untuk mengantisipasi potensi gelombang pemutusan hubungan kerja di sejumlah sektor industri. Pemerintah mengaku persoalan yang dihadapi dua usaha sangat kompleks, mulai dari kondisi ekonomi global, tingginya harga gas industri, serta relokasi produksi perusahaan multinasional menjadi tantangan yang harus segera diantisipasi.
Pemerintah bersama Serikat Pekerja mulai menyiapkan sejumlah langkah mitigasi untuk mengantisipasi potensi gelombang pemutusan hubungan kerja di sejumlah sektor industri. Adapun fokus penanganan tidak hanya mencegah PHK, tetapi juga memastikan pembayaran hak pekerja, memperbaiki regulasi ketenagakerjaan, hingga menjaga keberlangsungan industri. Pada saat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal mengatakan, saat ini persoalan yang dihadapi dunia usaha sangatlah kompleks. Mulai dari kondisi ekonomi global, pelemahan daya beli masyarakat, hingga tingginya harga gas industri akibat konflik geopolitik, serta relokasi produksi perusahaan multinasional menjadi tantangan yang harus segera diantisipasi. Said Iqbal memastikan salah satu pekerjaan utama Satgas PHK yakni melakukan mitigasi langsung di perusahaan-perusahaan yang berpotensi melakukan pengurangan tenaga kerja. Pendekatan tersebut dinilai lebih efektif dibandingkan hanya menerima laporan dari berbagai pihak. Ancaman PHK sudah ada, tapi pemerintah bersama Serikat Buruh sudah melakukan langkah-langkah mitigasi. Ada yang bisa kita selamatkan tidak jadi PHK, bahkan yang mau relokasi ke Vietnam juga tidak jadi. Ya, sampai 2030 tidak jadi karena sudah ada bisnis plan-nya di PT JAI dan SAI. Tapi tidak bisa dihindari ada juga PHK yang karena tidak ada pilihan. Selain aspek mitigasi, pemerintah juga tengah menyiapkan revisi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2026 mengenai pekerja alih daya. Revisi tersebut ditargetkan rampung pada awal hingga pertengahan Juli 2026. Salah satu poin yang diusulkan yakni pembatasan penggunaan tenaga alih daya hanya pada 4 jenis pekerjaan penunjang, cleaning service, petugas keamanan, pengemudi, dan catering. MNC University bersama MNC Peduli menyalurkan bantuan sosial berupa 2 ton beras kepada warga Kelurahan Kebon Siri, Jakarta Pusat. Bantuan diberikan kepada 400 warga yang membutuhkan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat sekitar, sekaligus membantu memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Sebanyak 2 ton beras disalurkan MNC University bersama MNC Peduli kepada 400 warga Kelurahan Kebon Siri, Jakarta Pusat. Kegiatan Corporate Social Responsibility atau CSR bertema menyalurkan kepedulian hadirkan senyuman ini melibatkan mahasiswa MNC University yang turun langsung membagikan bantuan kepada masyarakat. Selain menjadi bentuk kepedulian terhadap warga sekitar, kegiatan ini juga menjadi sarana bagi mahasiswa untuk mengimplementasikan nilai pengabdian kepada masyarakat, sekaligus menumbuhkan empati, semangat berbagi, dan kepedulian sosial melalui aksi nyata. Di MNC University, kuliah tidak hanya di dalam kelas, tapi juga melakukan praktek dengan kontribusi nyata. Salah satunya adalah kita melakukan CSR, MNC University bersama dengan MNC Peduli, membagikan sedikit beras kepada masyarakat sekitar, sehingga mahasiswa juga bisa merasakan dan memberikan dampak langsung terhadap komunitas sekitar. Saya atas nama pemerintah Kota Jakarta Pusat menyampaikan puji syukur dan terima kasih kepada MNC University atas kepeduliannya, khususnya kepada masyarakat sekitar. MNC University berkomitmen tidak hanya berperan dalam dunia pendidikan, tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi lingkungan sosial di sekitarnya. Dengan adanya ini, untuk para RW-RW masyarakat bisa terbantu dengan ibu-ibu, karena kondisi sekarang ini masyarakatnya pada susah gitu loh. Melalui kegiatan bertema menyalurkan kepedulian hadirkan senyuman, MNC University bersama MNC Peduli berharap bantuan yang disalurkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus mempererat hubungan dengan warga sekitar dan menumbuhkan semangat berbagi serta kepedulian sosial. Dari Jakarta, Wenda Nura Seto Pratomo, iNews melaporkan.